Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang sekarang terambil dari Kejadian pasal 29 ayat 31 sampai 35. Bapak Ibu Saudara, ini merupakan bagian pertama dari berikut tentang anak-anak Yakub. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, ia membuka rahimnya, sedangkan Rahel mandul. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamainya Ruben, sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah melihat kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Ia mengandung lagi lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Katanya, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu ia memberikan lagi anak ini kepadaku. Ia lalu menamai anak itu Simeon. Ia mengandung lagi, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih berpaut padaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak ini Lewi. Ia mengandung lagi, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Ia pun berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan, sebab itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pembacaan yang baru saja kita bacakan ini, di sini menjelaskan tentang Lea, istri Yakub. Dikatakan di sana bahwa Lea tidak dikasihi oleh Yakub, dan Tuhan melihat hal itu, sehingga Tuhan membuka rahim Lea, dan akhirnya Lea bisa melahirkan. Tuhan mengaruniakan anak-anak kepada Lea, ada Ruben, Simon, Lewi, dan Yehuda. Nah, saudara, Lea melihat bahwa setiap anak yang diberikan adalah karunia Tuhan kepada dia. Satu hal yang menarik di sini kita melihat bahwa bagaimana Lea berdoa dan Tuhan mendengarkan apa yang Lea doakan itu. Lalu setelah Lea mendapatkan anak satu demi satu, memang dilihat situ dia masih berharap supaya suaminya itu mengasihi dia. Tapi kalau kita lihat di situ, ketika dia mendapatkan anak yang terakhir yaitu Yehuda, dia tidak lagi mengharapkan kasih dari suaminya itu, tetapi dia bersyukur kepada Tuhan. Nah, saudara, kita lihat di sini bahwa setiap kali Lea mendapatkan anak, dia selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Dia menyadari bahwa anak yang dilahirkan itu berasal dari Tuhan. Meskipun dia berharap dengan kelahiran anak-anaknya itu, suaminya akan mengasihi dia. Tapi rupanya kalau kita membaca dari anak pertama sampai anak ketiga, ternyata rupanya mungkin dia tidak dikasihi. Dan akhirnya pada saat anak keempat, dia mulai berserah kepada Tuhan, dan dia mulai fokus kepada Tuhan. Saudara, kisah ini mengajarkan kita bahwa Allah mendengarkan dan menjawab doa kita. Seringkali kita hidup dalam dunia ini, kita mengalami berbagai macam masalah yang mungkin kita tidak dapat ceritakan kepada orang lain. Lea pun demikian, tapi ia menyerahkan pergumulannya itu kepada Tuhan. Dan kita melihat bagaimana Tuhan menjawab doa Lea. Saudara, renungan ini mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah pribadi yang mendengarkan doa kita. Ketika kita menghadapi kesulitan dan merasa sendirian, kita harus percaya bahwa Tuhan mendengarkan setiap seruan hati kita. Ia memperhatikan penderitaan kita, dan ia akan menjawab doa-doa kita dan permintaan kita dengan penuh kasih kepada kita. Amin. Saudara, mari kita mengambil waktu sebentar untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara, apakah saat ini saudara sedang menghadapi masalah yang cukup mengganggu hidup saudara? Mari saudara, kita mengambil waktu sebentar untuk berdoa dan meminta Roh Kudus agar memberikan saudara kemampuan untuk selalu menyadari pemeliharaan Allah dan percaya bahwa Allah pasti akan menjawab doa-doa saudara. Saudara, marilah kita selalu menyadari
pemeliharaan dan penyertaan Allah atas hidup kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika Engkau menjaga menyertai kami sampai hari ini Tuhan. Itu hanya karena anugerah-Mu bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih jika Engkau memberikan kepada kami firman Tuhan pagi hari ini yang telah menguatkan kami bahwa Engkau Allah yang mendengarkan doa kami, dan Engkau Allah yang akan menjawab semua doa kami seturut dengan kebijaksanaan-Mu, seturut dengan kasih-Mu kepada kami Tuhan. Dan ajar kami untuk selalu percaya kepada Engkau di tengah-tengah situasi apapun yang kami alami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami kerjakan hari ini seluruhnya itu mempermuliakan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat menjalani hari ini dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.